Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi shadaqatiz zar'i wal tamri wal hububi. Hadis 626. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Hadatsana Qutaibah wa hadatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa fima duna khamsi dharadin sadaqatun wa laysa fima duna khamsi awaqin sadaqatun wa laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqatun. Wa fil babi an Abi Hurairah wa Ibn Umar wa Jabir wa Abdullah bin Amr. Wa qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan wa Syu'bah wa Malik bin Anas an Amr bin Yahya wa an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hadis Abdul Aziz an Amr bin Yahya. Qala Abu Isa hadza hadis Abi Sa'id hadisun hasanun sahih. Terus habisin. Wa qad ruwiya min ghairi wajhin anhu wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi an laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqatu wal wasqu sittuna sa'an wa khamsatu awsuqin salasu mi'atin sa'in wa sa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsatu arqalin wa sulusun wa sa'u ahli al-kufati samaniyatu arqalin wa laysa fima duna khamsi awaqin sadaqatin wal uqiyatu arba'una dirhaman wa khamsu awaqin mi'ata dirhamin wa laysa fima duna khamsi dharadin sadaqatun yakni laysa fima duna khamsin minal ibili wa idza balagat khamsan wa asrina minal ibili fa fiha bintu makhadin wa fima duna khamsin wa asrina minal ibili fi kulli khamsin minal ibili syatun. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi shadaqatiz zar'i wat tamri wal hububi. Bab tentang mengeluarkan harta berupa zakat yang diistilahkan di dalam hadis ini dengan sedekah. Jadi yang dimaksud sedekah dalam hadis ini adalah zakat. Bukan sedekah dalam pengertian kita mengeluarkan infak, bukan. Jadi sedekah dalam hadis ini adalah zakat. Seperti bunyi ayat di dalam surah At-Taubah ayat 60, firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Jadi yang dimaksud dengan sedekah itu dibagikan kepada para fakir miskin, kepada para amilin, kepada ibnu sabil, kepada sabilillah. Itu maksudnya bukan sedekah infak derma yang sifatnya kemudian cuma-cuma atau kerelaan. Ini adalah sedekah yang wajib yang kita kenal dengan zakat namanya. Zakat itu diantaranya yang wajib dikeluarkan berkaitan dengan az-zar'i, tanaman. Nanti ada zakatnya. Ada juga at-tamri, kurma. Ada juga al-hububi, biji-bijian. Padi kan itu masuk kategori bijian, maka ada biji padi, ada lagi biji gandum. Nah, itu masuk yang diistilahkan di dalam kitab hadis Sunan Tirmidzi ini adalah al-hubub atau hubub. Nah, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fima
duna khamsi zaudin shadaqatun. Jika kita punya zaud, punya unta kurang dari 5, itu tidak terkena zakat. Jadi sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Maksudnya adalah zakat. Zaud adalah al-ibil. Jadi laisa fi maduna khamsi zaudin shadaqatun. Kita punya kepemilikan unta kurang dari 5, itu tidak dikenai zakat dan tidak wajib zakat. Nah, kalau kita sudah punya kepemilikan unta 5, nah itu terkena zakat. Zakatnya berapa? Syatun, 1 ekor kambing. Nah, nanti dijelaskan di sini fa idza balaqat 25 minal ibili fa fiha bintu makhadin. Kalau kita sudah punya unta sebanyak 25 ekor unta, kalau yang tadi masih kambing, nanti 10 2 kambing, 15 3. Nah, kalau sudah sampai 25 itu bukan kambing lagi yang wajib dikeluarkan. Tapi kalau kita sudah punya 25 ekor unta, itu yang dikeluarkan adalah unta juga. Unta yang bagaimana itu modelnya? Nah, disebutkan dalam hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, fa fiha bintu makhadin. Kalau punya kepemilikan 25 ekor unta, zakatnya adalah 1 unta. Namanya, jenisnya bintu makhadin. Bintu itu artinya apa? Betina. Berarti yang dikeluarkan apa? 1 ekor unta betina. Yang makhad itu maksudnya adalah 1 ekor unta betina umur 1 tahun masuk di 2 tahun. Unta umur 1 tahun masuk usia 2 tahun meskipun 1 bulan atau 1 hari, itu unta namanya bintu makhad dan jenisnya betina. Unta yang berjenis kelamin wanita yang harus dikeluarkan zakatnya kalau kita memiliki unta 25. Nah, disebut makhad karena betina yang merupakan induknya atau ibunya itu biasanya sedang mengandung lagi, alias buntiang. Jadi anaknya udah mau masuk 2 tahun, emaknya itu tadi lagi mengandung anak lagi. Nah, makhad itu artinya apa? Wanita atau betina dari jenis unta yang merasakan sakit ketika melahirkan, bahkan ketika menjelang melahirkan, maka disebut dengan makhad. Jadi makhad itu asal artinya adalah merasakan sakit ketika melahirkan dan akan
lahirkan. Jadi binatang juga merasakan yang sama seperti yang dirasakan manusia, cuman kagak bisa ngomong. Jadi kita harus punya kepekaan perasaan. Seringkali kita kan nggak punya perasaan sama binatang. Kalau Rasulullah punya perasaan sama binatang, peka bukan hanya terhadap penderitaan manusia, tapi terhadap penderitaan hewan. Rasulullah peka. Ada kitab hadis Sunan Abu Daud, di mana Imam Abu Daud menceritakan masalah onta juga. Jadi ada onta yang dipekerjakan di satu kebun di kota Madinah dari pagi sampai sore. Di satu kebun di kota Madinah Al-Munawwarah, karena banyak kebun kurma di sana. Itu onta dari pagi sampai sore dipekerjakan. Satu saat Rasulullah SAW lewat di kebun itu. Nah, itu onta lihat Rasulullah, langsung menghampiri Rasulullah SAW. Rasulullah ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepekaan terhadap penderitaan bukan hanya manusia tapi juga hewan. Rupanya hewan itu curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Curhat apa? Capek. Curhat apa? Letih. Diusap bagian kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagian lehernya. Akhirnya dia merasa adem, tenang, semangat lagi tuh onta. Dipanggil itu pemilik ontanya. Siapa yang punya onta ini? Akhirnya dia ngaku, saya ya Rasulullah, emang lagi pas ada di kebun. Nabi bilang kepada yang punya onta itu, afala tattaqillaha fi hadhil bahimah. Kenapa kamu enggak takut kepada Allah untuk urusan onta ini? Lah, kenapa ya Rasulullah? Engkau kok bicara seperti itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad syaka ilayya. Onta ini ngadu sama saya. Onta ini curhat sama saya. Laqad syaka ilayya annaka tud'ibuhu wa tuji'uhu. Onta ini ngadu sama saya, kamu ini udah bikin dia letih dan udah bikin dia menderita. Oh. Kalau kita kan sama hewan kagak begitu. Misalnya ada orang narik dokar tuh, kuda, wah ayo aja. Kuda karena binatang ya mau aja. Asal dipecut kabur langsung. Nah, itulah salah satu sisi kemuliaan Rasulullah SAW. Dengan binatang aja peka, apalagi manusia. Bintu Makhad. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabda beliau, laisa fi maduna khamsati zaudin shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat jika seseorang memiliki unta kurang dari 5. Wa laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqatun. Dan bagi orang yang memiliki benda, apakah itu emas ataukah itu perak, kurang dari 5 awak. Kalau dia memiliki kurang dari 5 awak, maka tidak dikenakan baginya kewajiban zakat. Nah, awak ini adalah satu dari beberapa istilah. Istilah apa? Istilah neraca. Neraca apa? Timbangan, takaran, yang disebut dalam fisika dengan berat jenis.
itu sudah dikenal secara luas oleh orang Arab sejak zaman jahiliyah, dan ketika diangkatnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Untuk ukuran di zaman sekarang, ketika dalam peradaban manusia itu sudah mengenal ukuran, takaran, timbangan, neraca. Itu berarti peradaban modern. Untuk ukuran sekarang, peradaban udah maju artinya. Nah, istilah orang Arab di zaman itu dan di zaman Rasulullah SAW itu ada istilah dan banyak istilah. Ada namanya ini tadi, awak. Awak itu jamak. Awak itu kalau orang Jawa kan badan atau diri sendiri. Tapi awak dalam istilah bahasa Arab dan digunakan oleh orang Arab sejak ribuan tahun yang lalu itu bicara tentang neraca, timbangan, takaran, ukuran. Tunggalnya uqiyah. Ada yang namanya wasak. Ada yang namanya sok. Ada yang namanya mud. Kalau kita mau bayar zakat fitrah. Karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan nanti ada menjelang Idul Fitri. Biasanya kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu ukurannya tadi mud dengan sok. Nah, ini ada di dalam hadis ini berkaitan dengan istilah-istilah takaran, neraca, timbangan, ukuran yang sudah digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat serta orang Arab pada umumnya. Nah, awak itu jamak, plural. Tunggalnya, mufradnya namanya uqiyah. Namanya apa? Uqiyah. Satu uqiyah emas itu ukuran sekarang 31 gram. Satu uqiyah perak ukuran sekarang itu 2,975 gram. Nah, terus untuk ukuran emas atau perak di mana kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat itu berapa? Nah, kalau kita sudah punya kepemilikan emas 85 gram dan itu berarti 5 awak dalam istilah hadis Rasulullah SAW, berarti kita sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, ntar habis ngaji kita cek emas bini kita. Kalau udah 85 gram, nah ini kok Warin tanya berapa beli 1 gram itu, berapa ratus ribu, kalikan 85 ribu berapa juta, berapa puluh juta. Kemudian nah 25% dari sekian puluh juta berapa? Warin. Kalau perak itu berapa? Perak itu 595 gram. Kenapa dia lebih murah? Jadi takarannya atau gram-gramannya lebih banyak. 595 gram. Kalau itu perak. Nah, saya lihat ukuran gram yang perak yang dibuat oleh Antam di Indonesia ini. Ada nggak di sini yang kerja di Antam? Hah? Ada nggak yang kerja di Antam? Jadi itu misalnya diukurkan 1 dirham itu harganya tentu beda dengan emas. Kalau emas sekarang itu mungkin 800 ribu ya.
Ya, lihat. Berarti bininya habis beli emas nih dia nih. Dijualin baik. Itu yang termurah 73.500, yang murah. Yang termurah. Yang ukuran standar itu 200 ribuan untuk ukuran perak. Hanya yang biasa dimiliki oleh kita atau simpanan bini kita itu dalam bentuk emas. Nah, ini jarang yang diperhatikan oleh keluarga, termasuk para wanita. Lah emas dikumpulin baik udah. Ya, cincinnya, gelangnya, kalungnya, antingnya, gonta-ganting nggak pernah ditimbang. Atau ada timbangannya sebenarnya, karena setiap beli emas kan ada apa? Suratnya. Nggak pernah surat-surat ini dia kumpulkan kemudian dijumlahkan. Saya udah punya emas berapa gram. Begini, jangan kita ngeles kalau bahasa ini. Lah kan ini emas saya pakai. Kalau kata ustadz, kata kiai atau kata fikih, kita fikih, ya, yang dipakai itu nggak kena, yang disimpan baru kena. Ini kan kita berkelit dari kewajiban zakat. Akhirnya apa? Itu yang namanya ada-adanya emas dipakai semua. Taruh berapa jam, pakai lagi. Terutama kalau kondangan. Waduh, grembel udah. Toko emas berjalan. Jangan ngeles seperti itu. Allah itu maha tahu. Udah sekarang mau kita pakai, mau kita simpan, mau gonta ganti ketika pakai atau kagak, keluarin. Yakin kepada Allah, emas bini kita malah bertambah kalau dikeluarkan zakatnya. Nah, ini penting buat kita. Ntar pulang tanya bini-bini itu. Udah berapa puluh gram? Kalau udah 85 gram, keluarin. Ya, compare dengan uang. Kemarin belinya berapa tuh? Beli yang ini kan lain-lain. Tahun ini kan harganya beda. Tahun ini belinya segini. Tahun ini belinya segini. Catat di pembukuan, terus jumlahkan semua. Berapa puluh juta tuh? Nah, kemudian dihitung 2,5% dari misalnya 40 juta, 50 juta, kan itu lain-lain antara emas yang kita beli sekarang 20 apa misalnya 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, beda-beda. Tapi dihitung semua. Nah, makanya di sini diistilahkan oleh Rasulullah SAW 5 awaq ya. Walaysa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah. Dan jika kita memiliki makanan pokok satu negeri, kalau kita di sini apa? Beras. Kalau kepemilikannya kurang dari 5 wasak, itu tidak dikenai zakat. Nah, 5 wasak itu kalau kita hitung kilo berapa? Atau istilah orang di sawah, kuintal itu berapa? Nah, hitungan ulama yang terendah dari 5 wasak itu adalah berjumlah 653 kilogram. 653 kilogram. Berapa kintal? 6 atau 6 kintal lebih ya? 6 kintal. Ada memang beberapa hitungan ulama, makanya saya hitung yang terendah dulu nih. Ya, dalam rangka kehati-hatian kita. Ada yang di atas lagi, karena ini merupakan penjelasan dari beragam pandangan mazhab.
Ada yang menghitung 5 wasak itu adalah 720 kg. Ada juga yang mencapai 5 wasak itu 900 kg. Tapi tadi saya katakan kita ambil yang terendah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam fikih zakat. Ini ngajar berapa menit ini udah baca dan buka kitab banyak banget. Karena saya berhati-hati. Ukuran ini dilihat lagi para ulama bagaimana menghitung ini. Nah, inilah yang saya sampaikan kesimpulan, ringkasan dari penjelasan para ulama di berbagai kitab hadis dan juga kitab fikih, khususnya berkaitan dengan zakat. Nah, tadi yang terendah itu 653 kg. Kalau sekarang ini kita pertanian apa? Ya, beras. Nah, yang kita keluarkan tuh bagaimana? Kalau kita seorang petani, yang kemudian panen, itu ada 2 kategori. Sawah itu tada hujan, atau sawah itu melalui irigasi, saluran air. Yang biasanya kalau ada areal persawahan bicara irigasi, kita itu biasanya urunan atau bayar pada desa setempat atau kelurahan setempat. Kalau hujan kan gratis kita, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sawah kita pengairannya dari langit, maka yang kita keluarkan adalah 10% dari seluruh penghasilan tadi. Kalau sawah kita diairi dengan irigasi, misalnya waduk yang kemudian oleh masing-masing kecamatan desa ini disalurkan ke areal-areal persawahan, itu biasanya kita kan urunan bayar, maka zakatnya adalah 5%. Nah, ini kita kan biasanya banyak punya kampung. Di sini mungkin udah nggak ada sawah, ada sawah beton udah, tembok semua. Tapi di kampung biasanya apa, orang tua kita, keluarga kita itu kan biasanya masih punya areal persawahan. Nah, kalau mau panen disuruh ngitung, bukan setahun sekali. Nah, ini penting. Tidak semua objek zakat itu hitungannya haul. Haul itu artinya apa? Setahun. Enggak semua. Kalau dagang iya. Misalnya kita punya toko, bisnis termasuk bisnis online. Keuntungannya diwajibkan zakat dikeluarkannya setahun. Tapi kalau bicara soal tadi pertanian, itu setiap kali panen wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau setahun kita panen 3 kali, berarti berapa kali? 3 kali zakat dikeluarkan, bukan setahun sekali. Yang biasanya zakat itu dikeluarkan kan pada bulan Ramadan, kata orang ngepasin berkah. Padahal nggak begitu. Pada dasarnya zakat itu tidak boleh ditunda kalau tidak ada hal-hal yang memang kita itu dibolehkan untuk menunda. Pada dasarnya. Nah, kalau kita tunda itu bisa juga sampai mencapai hukum haram. Contoh,
Kita nunda zakat, gara-gara kita nunda zakat, ini mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat pada mati. Gara-gara kita nunda ngasih zakat sampai bulan Ramadan. Bikin orang yang berhak menerima zakat mati. Haram nunda zakat. Nunda aja haram, apalagi kagak ngeluarin. Nunda aja haram, apalagi kagak ngeluarin. Jadi ada beberapa kondisi di mana kalau kita tunda haram. Di antaranya kondisi tadi, bikin orang mati atau kelaparan yang parah. Anaknya jadi busung, lapar. Atau dia yang berhak menerima zakat, anaknya putus sekolah. Kenapa? Kita nunda untuk ngasih kepada babenya, orang tuanya. Maka kalau kita sudah mencapai satu nisab, ambang batas harta yang kita wajib keluarkan, atau kita punya harta misalnya perdagangan, apakah toko, termasuk toko online, setahun pas hitung-hitungan di akhir tahun itu nggak mesti Desember, nggak. Maksudnya ini akhir tahun mulai kita berniaga, berbisnis, berdagang. Kapan? Akan dihitung. Jadi Islam itu mengajarkan kehati-hatian dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitas, agar jangan sampai kita terjerumus pada apa yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, harta pertanian yang belum mencapai 5 wasak tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Ada lagi istilahnya dalam kajian ekonomi Islam yang ada di dalam kitab ini dan dibaca tadi Ustaz Khalil, ada namanya sok. Satu sok itu menggunakan ukuran sok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa itu? Wasa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 artalin wa thuluthun. Ukuran sa' yang ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 5 rital. Bukan liter, rital. Bukan liter, bukan. Rital. Iya, gue gak tahu. 5 rital itu kalau ukuran sekarang gram itu 382 gram. Ya. Satu sok yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 5 rital. Kalau satu ritalnya 382 gram. Itu sok. Ya. Tinggal hitung nanti. Kira-kira kalau sudah sekian ratus atau sekian ribu, nah dikonversi jadi kilo. Ini begitu luar biasa detail. Takaran, ukuran, timbangan neraca yang diatur di dalam Islam, yang sudah ada dalam Quran, dalam Sunnah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga wasa'u ahli Kufah. Jadi di belahan daerah lain yang namanya Kufah, ini jadi pertimbangan fatwa seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Hanifah. Kalau menurut beliau, satu sa' itu 8 artalin, 8
rital. Kalau dari Rasulullah SAW 5 rital. Karena memang antara Madinah dengan Irak untuk ukuran zaman itu, kan Kufah adanya di Irak. Itu untuk ukuran zaman itu jauh. Daerah, kota antara Madinah tarik ke atas ke utara itu ada namanya kota Kufah. Itu memang cukup jauh. Dan takaran antara kota dengan kota lain itu bisa jadi berbeda. Kayak begini, kita bicara suhu. Suhu itu ada yang namanya Celcius, ada yang namanya Fahrenheit. Nah, 3 derajat Celcius itu bukan 3 derajat Fahrenheit. Beda. Yang umum digunakan itu apa? Celcius. Gampangannya begitulah. Jadi istilah itu berbeda, memang itu sudah ada dari zaman ke zaman. Bukan maksudnya Imam Abu Hanifah itu menentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena pertimbangannya maslahat. Kota Kufah itu di zaman itu kota metropolitan. Ini New Yorknya Arab. New Yorknya Arab. Itu kota Kufah. Sampingnya apa lagi tuh? Basrah. Ini kota California. Apa ibu kotanya? Baghdad. Ini Washington DC. Gampangannya begitu dah. Makanya nanti kalau pas Ramadan, ya, ketika mau Idul Fitri, kita panitia di masjid setempat, termasuk Masjid Baitur Rahim, itu kan biasanya menerima zakat. Ada yang pakai beras, ada yang pakai uang alias duit. Bahkan ada yang ribut, udah uang aja. Ada satu masjid kagak, di sini nggak terima uang, di sini terima beras aja. Padahal dua-duanya gak secara letter luck harfiah hadis, nggak ada dua-duanya. Beras nggak ada di dalam hadis, duit lagi. Tapi Imam Abu Hanifah di Kufah sana berfatwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai. Dengan nilai. Bukan dengan barangnya, tapi nilai barangnya. Bukan dengan gandumnya, tapi dengan nilai gandumnya. Kenapa? Di antara pertimbangan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah, itu kota Kufah di zaman ketika Abu Hanifah hidup, kota metropolitan. Salah satu kota metropolitan dalam peradaban Islam, dinasti Abbasiyah zaman itu. Ya. Jadi beliau berfatwa boleh. Nah, ini nanti ada kajian lagi. Pas lagi kita bahas bab zakat nanti insya Allah. Nah, ini sebenarnya kajian yang kita bahas. Ini kajian hadis tapi canggih. Canggih apa? Secara kategori ilmu pengetahuan. Sisinya apa? Sisi ekonomi. Orang sekarang mengenal kilogram, gram, sentimeter, kilometer, dan lain-lain istilah berat atau istilah ukuran dan takaran. Zaman itu juga sudah mengenal dan banyak. Nanti ada istilah namanya lagi danik, ada. Jadi banyak istilah itu yang sudah dikenal di zaman itu, dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah maju peradaban. Jadi kita nih ngaji sisi hadis yang kemudian punya banyak lagi kaitannya dengan kajian ilmu ekonomi, dengan kajian apa itu komparasi, neraca.
Antara ini dengan itu, dengan ini dengan itu, ini bagaimana? Dari satuan berat ke satuan takaran, itu kan ada kaitannya. Ternyata dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu udah ada, udah dibahas. Hadis ini buktinya yang lagi kita kaji, lagi kita baca. Dan sebelum saya kemari, saya baca lagi sisi-sisi ini dalam berbagai referensi kitab-kitab. Termasuk saya baca lagi sisi tentang ekonomi modern. Kalau dikonversi menjadi ukuran, takaran, neraca, berat jenis modern ini berapa? Ya Allah, dan ini masih banyak lagi. Mudah-mudahan kita malam Sabtu depan bisa hadir lagi. Sehingga kita bangga jadi orang Islam. Nih saya Muslim, punya peradaban yang luhur. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk jadi penguat Islam iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.